Shalom Ibu Murni Hermawati Sitanggang MTH, selaku dosen pengampu pada mata kuliah umum Pendidikan Agama Kristen kelas 03. Kami dari kelompok 1, perkenalkan, nama saya Eliel Putri Tabita dengan NIM 2202 1030 1054 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sakina Gloria Konadi dengan NIM 22021 0301 0189. Perkenalkan, nama saya Angela Clarin dengan NIM 2209 1030 2033. Perkenalkan, nama saya Erika Natasha Wiono dengan NIM 2209 1030 2054. Perkenalkan, nama saya Teresia Putri Carabita dengan NIM 2202 1020 5072. Di sini kita akan membahas 3 topik berikut. Yang pertama yaitu, setujukah kalian jika masturbasi dianggap sebagai salah satu aktivitas seksual yang sehat untuk mengendalikan dorongan seksual? Apa alasannya? By the way, ini udah kelihatan nggak share screen-nya? Sudah. Ya, Tan. Sudah cukup. Kalau dari kalian gimana? Kalian setuju nggak? Kalau aku pribadi sih enggak. Aku sih enggak sih. Yang lain? Aku juga tidak setuju. enggak setuju sih. Ya, berarti kami tidak setuju. Apa alasannya? Tapi kalau menurutku sih, seksualitas ini masuk ke itu nggak sih? Masuk ke penciptaan Tuhan juga nggak sih? termasuk kayaknya masuk ke bagian dari penciptaan Tuhan. Jadi tidak setuju karena meskipun seksualitas berasal dari penciptaan Tuhan, namun tidak berarti bahwa kita diperbolehkan untuk mengekspresikannya dengan bebas atau dengan tanpa batasan. Kecepatan enggak ya? Oh, jadi berarti apa ya? Kayak sebenarnya ya iya sih masuk ke penciptaan Tuhan, tapi itu nggak boleh terlalu kayak melebihi batasan gitu kan ya? Iya. Iya. Terus masturbasi ini ya dianggap sebagai tahap yang normal untuk mencapai kematangan seksual. Meskipun begitu, tidak semua orang melakukannya, namun semua orang yang memiliki dorongan seks yang sehat pasti pernah melakukannya, bahkan mungkin tanpa menyadarinya. Jadi meskipun masturbasi tanpa fantasi seksual terlihat tidak salah, namun sebagian besar orang melakukannya dengan fantasi seksual sih. Kayak sih gitu ya, menurut. Jadi maksudnya kayak masturbasi ini pasti dilakuin sama beberapa orang gitu gak? Ya, Dan beberapa orang itu ada yang masturbasi itu pakai fantasi seks gitu. kemungkinan ya. Oke, Dari yang aku baca sih gitu. ya berarti kalau dia pakai pakai fantasi seks berarti itu dosa dong. Kayak yang di Matius 5 ayat 28 nggak sih? Coba boleh tolong cariin nggak Matius 5 ayat 28 isinya apa? Ada yang udah dapet nggak Matius 5 ayat 28 isinya? Bentar. Udah Oke. dapat. Apa? Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Gitu. Gimana? Coba ulangi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan di dalam hatinya. Jadi kayak kalau misalnya ada orang yang memandang orang lain itu dengan punya keinginan dalam hatinya tuh buat buat berzina gitu loh. Oh ya berarti relate kan ya Mbak ini kan ya? Ya, betul. Bentar. Hmm, bentar, bentar. Kalau ada yang typo bilang ya guys.
Hanya. Tadi Erika bilang itu nggak sih masturbasi kalau nggak pakai fantasi seksual itu nggak salah, ya nggak? Tapi tapi sebagian orang kalau ngelakuin masturbasi itu dia pakai fantasi seksual, ya nggak kah? Erika, Kebanyakan pakai fantasi seksual sih kalau setahuku ya. eh, Jarang banget kalau nggak ada fantasi seksualnya. ini nggak usah ditulis isi ayat Alkitabnya ya, soalnya nanti takutnya kena plagiarismenya tinggi. Apa ditulis guys? Gimana? Jadi, Gak kayaknya usah, nggak nggak usah apa-apa. deh. Kayak yang tugas kemarin kan pernah turnitin sih plagiasi yang ayatnya. Coba dibaca ini. Ada yang typo nggak? Sebagian. Mana? Oh ya, sebagian. Sebagian besar. Udah? Ada lagi nggak? Bentar-bentar. Kalau dari segi psikolog gimana? Kan ini dari Alkitabnya. Kalau psikolognya gimana? Ada yang dapat nggak kalian? Si nyari. Bye. Biasanya tuh bisa kayak ganggu kayak hubungan sosial gitu sih. Rika, anu, kameramu mati kah? Guys. Udah. Gimana? Gimana, Clarin? Bisa kayak mengganggu hubungan sosial antara orang gitu. Kayak interaksinya juga bisa terganggu gitu-gitu. Oke. Yes, I'm negatif seperti sifat mengancam. Dapat apa tadi kah? Kenapa? Dapat apa tadi? Dapat mengancam apa? Nikahan nggak sih? Oh, bisa sih sebenarnya. Hubungannya jadi bisa renggang juga sih. Sama mengganggu hubungan sosial. Dan, 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 sendiri. Sama itu enggak sih, Claire, yang di apa di artikelnya punya Bu Murni yang kata William Bates, coba cariin, bilang apa William Batesnya? Bentar-bentar. Aku cari dulu ya. Bye. Oh ini, apa William Bates menyatakan kayak hubungan seksual itu kayak cuma boleh dilakukan dalam konteks hubungan
monogami seumur hidup antara pria sama wanita gitu. Yang boleh dilakukan. Yes. Nah, tapi kalau ikut kata William William Bates ini berarti kalau eh, masturbasi itu apa ya? Nikmatnya itu nggak senikmat kalau sama suami atau istri kita gitu nggak sih? Ya biasanya cuman kayak kepuasannya tuh cuman kayak sementara. Jadi kayak nggak sebanding sama yang didapat dari hubungannya yang dilakukan suami istri. Kayak gini berarti. Ada tambahan lagi nggak dari Nina atau Tere? Ada. Apa? Kan tadi kan udah dijelaskan ya kalau misalkan seksualitas itu ciptaan dari Tuhan ya. Terus tapi seksualitas itu dilakukan bukan hanya untuk diri sendiri gitu loh. Bener katanya Eliel juga kalau misalkan apa namanya? Masturbasi itu hanya bersifat sementara gitu. Dan juga apa ya? Dalam menjalani hidup kita tuh harus memuliakan nama Tuhan kan. Sekalipun itu dalam konteks seksual seperti itu. Kalau menurutku. Makanya pribadi masturbasi itu tidak kita nggak setuju. Ya, seharusnya. Oke. Apa tadi yang kamu bilang tubuh tuh harus apa? Kita tuh harus apa dalam menjalani kehidupan tuh kan harus memuliakan nama Tuhan termasuk dalam seksualitas seperti itu. Kan gini Tanin. Coba bacaan ini aku pakai bahasa yang lebih formal ya. Coba bacaan. Bener gini nggak? Dari mana tadi ya? Dari ini berarti. Dari sini sampai sini. Bener nggak? Benar. Mungkin bisa ditambahin dari itu nggak sih? Dari satu ayat Alkitab lagi. Tere dapet nggak? Aku aku ada tambahan sih. Apa? Eh, boleh. Masturbasi itu jelas banget nggak sih? Karena itu tuh nggak sesuai dengan panggilan Allah untuk hidup kudus. Eh, karena ada di 1 Petrus 1 ayat 16 isinya eh, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Jadi sebaiknya tuh kita hindari hal itu, melakukan hal itu. Karena terlebih lagi ya, masturbasi itu dilakukan dengan fantasi seksual jelas merupakan tindakan dosa gak sih yang tidak diperbolehkan. Eh, jadi setiap orang tuh harus mampu atau bisa mengendalikan diri dan tidak melakukan masturbasi tersebut. Karena itu akan menunjukkan kurangnya kontrol diri kita. Oke, oke, I see. Tadi di ayat Jelas? apa? Di ayat apa? Di ayat 1 Petrus 1 ayat 16. Ini nggak usah ditulis juga ya, Rek, isinya. Ya nggak usah aja nanti kena. Tadi yang terakhir kamu bilang apa? Setiap orang kenapa? Deh, Kenapa? yang terakhir, setiap orang harus apa? Yang oh, setiap orang itu harus bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal tersebut karena tindakan itu bakal nunjukin kita kalau Hmm, tindakan tersebut menunjukkan bahwa diri kita tidak mampu untuk mengontrol diri. By the way, suaraku kedengeran nggak apaan? Macet-macet. Kedengeran kok. Jelas. Lancar kok, lancar. Oke, ini Aman-aman. Ini berarti nomor satu kayak gini. Jadi intinya di nomor satu kita nggak setuju soalnya sesuai sama ayat Alkitab di Matius 5 ayat 28 sama di 1 Petrus 1 ayat 16 sama kalau kalau secara psikologis tadi kayak kata Clarin itu juga nggak bagus. Udah, ada lagi nggak? Ada tambahan lagi nggak di nomor satu? Yang lain ada tambahan lagi Kayaknya nggak? ikut sih, soalnya udah lengkap. Cukup. Sudah cukup menurut. Ah, Oke, selanjutnya nomor 2. Apakah pacaran Alkitabiah? Kalau dari aku sendiri itu pacaran itu kalau di konteks iman Kristen itu berarti kayak apa ya? Tahap untuk menuju ke pernikahan yang kudus nggak sih? Jadi kayak pacaran sama pernikahan itu saling terikat gitu. Gitu nggak sih? Benar. Dalam ini artinya terus ini aku dapatnya kalau pacaran Alkitabiah itu adalah pacaran yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi di dalam hubungan pacarannya itu harusnya ada Allah sama firman-Nya Allah. Jadi biar apa ya? Biar di pacarannya itu kayak ngalir kasih karunia Allah gitu. Kalau dari kalian kayak gitu juga nggak? Wah, ada yang nemu yang lain? Gimana guys?
Suaraku kedengeran nggak? Aku setuju kok. Berarti gini ya, bertentangan dengan kehendak Allah dalam hubungan pacaran seharusnya Allah di firman-Nya ada yang on cam nggak sih? Yang off cam nggak sih? Teresia sama Erika. Jangan off cam ya. On semua. Erika off cam. Oh ya, Erika off cam barusan. Aku pernah dengar juga kalau dari pendetaku itu kalau kita sebagai orang Kristen tuh harusnya kita itu punya pasangan itu yang juga mengasihi Allah, yang mengasihi Yesus gitu. Ya nggak sih? Iya, benar sih. Menurutku juga gitu. Pacarannya yang sepadan nggak sih? Kayak seagama minimal. Ya benar, yang seagama. Nggak minimal sih Kak, wajib Kak. Harusnya wajib. Ada nggak ayat Alkitabnya? Ada yang dapat nggak? Biar masukin ayat Alkitab di sini. Nah, aku nemu sih. Bentar. Cari dulu ya. Ih, aku nemu tapi nyari dulu. Di mana? Erika, kamu kalau nyari jadinya off cam loh. Wah, sih. Bentar ya. Ih. Ya, dapat nggak? Tuh, jadinya off cam lagi. Ya udah, dapat nggak? Bentar. Wait. Di mana tadi ya? Oh, iya. Jadi aku nemunya itu di dalam firman Tuhan sing di kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 15. Nah, dijelaskan bahwa di mata Allah tidak seimbang jika orang percaya berpacaran dengan orang yang tidak mengasihi Allah. Jadi, oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, kita harus memegang teguh prinsip-prinsip yang dapat dalam firman Allah dan melibatkan Allah dalam hubungan pacaran kita agar Allah juga turut bekerja bersama dengan kita. Itu kayak menurut gak sih? Berarti tidak tidak di mata Allah tidak seimbang jika orang percaya bicara dengan orang yang tidak tidak mengasihi Allah. Terus apa tadi? Apa Jadi, tadi? oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita nih sebagai orang percaya, kita tuh harus kayak megang prinsip-prinsip yang terdapat dari firman Allah gitu. Nah, selain megang prinsip-prinsipnya itu, kita juga harus megang teguh, kita harus melibatkan Allah dalam hubungan pacarannya kita, gitu. Oke, dan melibatkan melibatkan Allah dalam hubungan Dalam hubungan pacaran kita. Heeh.
supaya Heeh. Allah juga turut bekerja sama dengan kita. Jadi ini dapatnya kalau di awal intinya pacaran Alkitabiah itu yang nggak bertenang dengan kehendak Allah sesuai dengan 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Ya, ada lagi nggak? Ada. Ada. Ayat Alkitab lain. Ada. Oke, apa? Kalau menurutku ya, kalau misal kita mau nyari orang percaya atau ingin berpacaran sama orang yang percaya, nah kita harus berhati-hati karena sekarang tuh banyak tahu yang uh, ngakunya orang percaya, tapi perilakunya itu tidak seperti orang percaya gitu. Nah itu sesuai dengan Alkitab ya, dalam 1 Korintus 5 ayat 11. Bentar ya, aku bacain. Nah, dalam 1 Korintus 5 ayat 11 berkata bahwa tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-samanya. Nah, maksudnya itu Tuhan melarang kita untuk bergaul sama orang-orang yang ngakunya percaya tapi hidupnya itu nggak mencerminkan orang itu percaya kepada Tuhan gitu. Hmm, berarti nggak mencerminkan Kristus gitu ya intinya. Iya, betul sekali. Di mana? Di mana tadi? Di 1 Korintus 5 ayat 11. 5 ayat 11. Allah. Seperti yang apa tadi? Ini di dalamnya 1 Korintus tadi, yang kamu sebutin tadi isinya. Contohnya tah, Mm-mm. Seperti yang kayak mabuk-mabuk gitu tadi. ya orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, mabuk-mabuk. Hmm. Ini, kayak ini. Ada lagi nggak yang dapat ayat Alkitab lain? Dihitung nggak sih di 1 Petrus 1 ayat 16? Kalau nggak salah. Iya masih sama sama ayat yang tadi di nomor 1 sih, masih mencakup. Iya. Mm-mm. Eh, kan tadi udah dijelasin ya 1 Petrus 1 ayat 16 itu karena kuduslah aku, maka kuduslah kamu menjadi kudus juga. Maka haruslah kamu menjadi kudus juga. Jadi kita itu harus ngejaga kekudusan kita dalam hubungan pacaran supaya tubuh kita juga em, sorry karena tubuh kita ini juga bait Allah nggak sih? Bait Allah yang suci dan kudus. Ya, berarti kayak yang tugas yang pertama itu kan kita ambil ayat ini juga kan. Kalau tubuh kita itu tubuhnya Iya, Kristus, 1 Petrus 1 ayat 16. syarat itu kita Ki- harus Tubuh, tubuh kita itu adalah bait Allah yang suci dan kudus. hubungan dengan berpacaran. Kita
Terus ada lagi nggak yang sedikit-sedikit relate sama ini, sama kekudusan? Allah juga kan menghendaki bahwa dalam hubungan pacaran laki-laki sama perempuan itu harus saling ngejaga kekudusan satu sama lain. Kita nggak boleh sampai melakukan hal itu karena kita juga harus saling mengasihi satu sama lain supaya eh, kita itu hubungan kita itu berkenan di hadapan Allah. Aku nemu ayat Alkitab di Roma 15 ayat 5 sampai 6. Sebentar aku buka dulu. Em, Roma 15 ayat 5 sampai 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nyambung kan ya? Di berapa tadi? Kenapa? Di ayat berapa? Roma 15 ayatnya yang ke-5 sampai 6. Aku baca. Nyambung kok. Berarti ini dari pengertian di 1 Petrus kok terus. Di Coba cek ada yang typo nggak? Baca dulu. Pacarana gitu sih. Mana. Oleh karena oleh karena Oleh itu, karena itu sebagai orang percaya, bla bla bla, Heeh. Mana pacaran? melibatkan Allah dalam hubungan pacarana. Udah, guys. Kalimat ketiga dari atas garis ketiga. Di atas. Garis ketiga nomor 2. Oh, ini. Oke. Ada lagi nggak? Sama ditambah itu nggak sih? Tambahin kayak apa? Kalau dalam pacaran itu ada beberapa yang harus diingat gitu dalam prinsip-prinsip Alkitabiah. Ditambahin itu aja nggak sih? Iya, ya. Tambah itu aja nggak apa-apa. Seperti tidak melakukan. Oh ini apa? Kayak dalam berpacaran kan harus kayak sesuai sama prinsip-prinsipnya Alkitab kan. Jadi kayak kita tuh kayak waktu pacaran nggak boleh melakukan hubungan seksual atau kayak sentuhan-sentuhan yang bisa merangsang satu sama lain kayak gitu-gitu. Jadi kayak harus menjaga jarak lah, jangan terlalu deket gitu.
Kayak duduk gitu nggak sih? Beda. Biasanya Iya, kalau biasanya kan kalau duduk dekat lama-lama jadi ya gitulah. Intinya itu Oh, tahu ada batasan batasan. pacaran. Sama itu nggak sih ketemunya juga jangan terlalu sering-sering banget nggak sih? Ya enggak. iya bisa bisa. Sama apa lagi? Itu menunjukkan sikap kalau kita tuh terang. Maksudnya tuh sopan, terus juga kalau pacaran tuh jangan terlalu apa ya keburu-buru untuk mengenalkan ke orang tua gitu. Bisa nggak sih? Ya sih benar sih. Kalau yang ini yang Ya, menunjukkan sih setuju sih. yang sopan sebagai anak terang itu biar kayak kelihatan gitu nggak sih kalau kita anaknya Yesus? Nah, benar. Ya, Menunjukkan bahwa kita anak Kristus. ini juga yang tidak terburu-buru mengenalkan pada keluarga. Tapi eh, ya iya sih kalau misalnya beda agama dikenalin sama keluarga kan nanti repot. Restunya pasti susah itu. Makanya itu carinya yang seagama. Iya, iya, oke, seagama. Itu wajib soalnya. Ada lagi nggak? Itu udah sih. Terus kayak dewek lek pacaran kudu milih tempat sing tepat gitu loh. Jangan di tempat yang gelap-gelap. Tahu situasi juga. Kadang ada loh pacaran yang di tempat rame, yang formal, terus apa? Itu juga diperhatiin sih. Oh ya kayak yang di itu nggak sih yang Iya. di Jalan Ijen yang ada cewek sama cowok yang terlalu vulgar gitu deket banget padahal lagi terang banget. Ya, itu juga Iya. nggak boleh. Nah ini nggak memperhatikan label pasangan. Iya sih, Yang penting dibahas sih di atas kalau juga itu kataku. tadi kan. Iya, sama ini nggak sih, dia pernah kayak nonton-nonton itu sama kayak eh kita juga harus ngelihat make up sama pakaian atau penampilan, pokoknya penampilan lah sama kayak kata-kata dia, kata-kata yang biasa dia keluarin, biasa kayak untuk menggoda atau flirting gitu yang bisa ngerangsang gitu nggak sih? Sama itu dia suka baca-baca yang cabul-cabul gitu nggak? Nah, iya itu kan sekarang udah banyak kayak majalah-majalah dewasa gitu gak sih? Di Wattpad juga ada ya nggak sih Nin? Iya. Ya kayak Iya, gitu sekarang ada. yang digital juga banyak ya. Zaman Di dulu di online komik-komik malah. kayak di situs-situs web-web. Kita menghindari. Hmm, hmm. Apa tadi kata lainnya teh? Clear, clear apa? Flirt, flirting. FLIRTING. Nah, oke, ini nomor 2. Coba cek dulu. Ada yang typo nggak? Itu hubungan pacaran. Nah, kita agar Allah juga turut bekerja. Oke, ini. Hmm. Baris pertama tadi kayaknya salah deh. Nah, Tahadapan. oh ya, tahapan. Oke. Oke, ada lagi nggak? Oke, cepetan. Berarti intinya di nomor 2 itu pacaran Alkitabiah itu yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah, sesuai sama ayat Alkitab itu tadi. Penerangan.
Petrus. Mana? Penerangan, kurang N. Mana cuy? Bentar-bentar. Oh ya ini ya. Udah, ada lagi nggak? Udah sih kayaknya bener semua. Oke, oke, kita lanjut di nomor 3. Bagaimana pandangan Alkitab tentang pergaulan muda-mudi? Kalau aku dapetnya di 1 Korintus 15 ayat 33. Di dalamnya itu kayak apa ya? Kita itu harus benar-benar hati-hati gitu. Yang kayak kata Nina tadi, kita harus hati-hati dalam milih milih teman sama pergaulan kita itu. Karena kan kalau pergaulan buruk itu kan juga ngaruh sih ke kita. Kalau kita ada di pergaulan buruk, biasanya itu kita kayak akhlaknya kita itu jadi rusak gitu loh. Ya nggak sih? Ya meskipun nggak semua, tapi mostly kebanyakan kalau misal kita ada di satu pergaulan yang buruk, kita bisa ikut ketarik jadi buruk. Ya enggak? Setuju Bener aku. banget, bener banget. Oke. Kadang yang awalnya kita baik terus terjerumus ke pergaulan buruk juga keikut gitu. Setuju. Ntar aku tulis yang tadi dulu ya. Setuju. Gantung dari lingkungannya kita juga. Terus ada juga kalau dari dalam diri sendiri sih. Kalau emang anaknya punya value, punya nilai yang baik, meskipun teman-teman atau lingkungannya itu negatif, dia juga gak bakal ketularan. Bisa Mm-mm. dari faktor lingkungan, bisa dari diri sendiri juga. Gimana kita tempatin dirinya kita sih. Gitu gak sih? Ya benar-benar. Korintus 15 ayat 33. Ada yang typo nggak? Ada yang typo nggak ini? Soalnya aku nggak kelihatan karena ketutup. Oh nggak aman. Ya berarti di nomor 3 ini kita fullin ke ayat Alkitab aja. Ada lagi yang nggak yang dapat ayat Alkitab lain? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Hah? Apa isinya? Isinya tuh kayak menekankan pentingnya kasih sayang dan hubungan yang sehat dalam pergaulan, harus kayak ya harus sesuai Alkitab itu. Ayat berapa tadi, Claire? Eh 1 Yohanes Yohanes. 4 1 Yohanes 4 Hmm? ayat 7 sampai 8. Oke. Ada lagi nggak ayat Alkitab lain? Aku nemu di 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Wait, wait. 1 Petrus Pasal 5 ayat 5. ayat 5. Apa isinya? Jadi intinya tuh kalau kita tuh harus bersikap rendah hati dan tidak congkak dalam pergaulan kita dengan sesama. Karena Allah mengasihani orang yang demikian dan menentang orang yang congkak. Jadi kayak dewek nih lek bergaul iso nempati diri gitu loh. Jok sampai dewek merasa derajatnya lebih tinggi dari orang lain. Intinya jok congkak sih. Ngasih hani apa tadi?
mengasihani orang yang demikian, dan menentang orang yang congkak. Ya, ada lagi nggak yang dapat ayat Alkitab lain? Ada di Apa? Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Hmm, apa nih? Efesus berapa? Efesus Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ininya? Jadi intinya itu kita diajarkan untuk selalu menjaga hati nurani dan kita itu apa ya, bijaksana dalam menggunakan waktu kita di dunia, karena bisa kita lihat ya kalau misalkan di dunia itu jahat gitu loh. Jadi dengan kita menjaga hati nurani, kita tuh bisa memilih tindakan yang baik dan yang benar gitu. Dan bisa juga memanfaatkan waktu kita dengan bijaksana. Eh, Iya sih, karena kan kalau di dunia hari-harinya itu ada aja yang jahat. Semakin jahat. Jadi perlu adanya menjaga hati nurani. Oke, dengan demikian kita harus apa? Harus menjaga hati nurani. Sama itu, tadi kamu bilang memilih Dan tindakan itu dapat. yang baik. Ya, benar. Dan memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Oke, ada tambahan lagi nggak? Aku ada. Bentar-bentar, ini ada berapa ya? Satu, dua, tiga. Bisa kesimpulan aja nggak sih yang terakhir ini? Iya, aku mau kasih kesimpulan sedikit. Gimana? Jadi dalam menjalankan pergaulan muda-mudi kita tuh, kita itu harus perhatiin juga nilai-nilai Alkitab. Yaitu contohnya kayak kejujuran, kesetiaan, sama kasih sayang. Kita juga harus berhati-hati banget supaya kita tuh nggak tergoda buat terlibat dalam perilaku yang buruk itu yang tadi tidak sehat dan tidak benar tadi itu. Dan juga kita harus selalu memegang teguh-teguh prinsip yang diajarkan oleh firman Allah sih. Apa perlu aku ulangi pelan-pelan, El? Seperti kejujuran, Kesetiaan dan kasih sayang. kesetiaan, dan kasih sayang. Oke, apalagi? Kasih sayang. Kok sayang? Kita juga harus Hmm, berhati-hati agar tidak tergoda nggak ada. untuk terlibat untuk terlibat dalam perilaku Lihat dalam perilaku. perilaku yang tidak sehat dan tidak benar Heeh. eh, supaya ulangi. Dan juga selalu Heeh. Selalu. memegang teguh Hmm. prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Allah. Oke, berarti udah ya. Udah nanti ini buat sumbernya dikirim aja via WA. Ntar aku stop share screen dulu.